Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wassalatu wassalamu ala da'i ila ridwani, al-mab'uth rahmatan lil alamin, qudwatan li jami'il anam fi hadzal alam. Nabiyuna al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Yang pertama yang selalu saya banggakan dan selalu saya doakan kepada para takmir Masjid Jaya Prana, yang mudah-mudahan Allah senantiasa berkahi usia mereka. Allah jaga kesehatan mereka, Allah lindungi dimanapun mereka berada. Dan yang selalu saya rindukan dan saya banggakan pula, jamaah yang sampai saat ini masih istiqomah, masih ajak untuk selalu menghidupkan hari-hari di bulan Ramadan ini. Dan kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita diberikan keikhlasan, ditambah ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ada sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya agak panjang tapi saya singkat. Disebutkan dalam hadis tersebut, wa man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uhu fa illam tajidu ma tukafi'uhu fad'uhu. Di dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang telah berbuat sebuah kebaikan untuk Anda, maka balas. Maka apa? Balas. Contohnya apa jemaah? Kalau ada orang berbagi takjil kepada kita, nyendel ke ingkung tenggene pundi pintu rumah kita, pernah dicandali ingkung boten? Dereng. Nah, dereng nate. Oh sampun. Ingkung napa niku? Ingkung semongko nggih, kalian kolok. Nah, jadi ketika ada orang yang berbuat baik kepada kita, termasuk di bulan Ramadan ini, subhanallah ya, saya lihat takmir-takmir masjid itu luar biasa mereka di dalam mempersiapkan bulan Ramadan ini. Beberapa masjid saya melihat dihiasi dengan hiasan yang luar biasa. Tujuannya adalah untuk menarik. Terus untuk menarik orang-orang agar mereka berbondong-bondong datang ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Mereka paham bahwasanya ini adalah momentum indah. Bulan Ramadan, Bapak Ibu sekalian, adalah bulan yang digadang-gadangkan oleh para sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Kita bisa lihat dalam kitab Lataiful Ma'arif di halaman 264, dikatakan oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala, beliau menukil perkataan Mu'alla bin Fadl, salah seorang ulama tabi'in. Beliau mengatakan, kan yad'una Allah sittata ashur, kan yad'una Allah ta'ala sittata ashhurin an yuballighahum Ramadan wa yad'unahu sittata ashhur an yataqabbala minhum. Dahulu para salaf kita dari kalangan para sahabat sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam khairun nasi qarni. Dalam riwayat yang lainnya disebutkan khairul quruni qarni. Bahwasanya sebaik-baik apa? Generasi adalah generasi yang hidup bersamaku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa mereka? Sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Kenapa Rasul memberikan rekomendasi kepada mereka? Karena nampak ketulusan mereka di dalam beribadah kepada Allah. Karena nampak kesungguhan mereka di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nampak di dalam mereka menolong agama Allah itu bukan hanya dengan kekuatan, tetapi harta, bahkan jiwa mereka. Seorang sahabat yang bernama Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, beliau pernah membawa 1000 ekor onta. Nanti pernah ningali onta sampai ini? Hah? Jarang deh. Tentuan bin. Ada berapa onta? Utsman bin Affan itu membawa 1000 ekor onta. Dan di atas masing-masing onta itu ada barang bawaannya. Ternyata semua barang-barang yang ada di atas onta berikut dengan ontanya itu diberikan untuk siapa? Untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu juga pernah membeli sebuah sumur milik orang Yahudi yang saat itu kaum muslimin butuh dengan air. Butuh dengan air. Tetapi orang Yahudi ini menghargai sumur itu dengan harga yang sangat-sangat mahal. Saat itu kalau dikurskan sekarang mungkin senilai antara 2 sampai 4 M. Sumur Bapak Ibu. Ada enggak seharga itu? Di sini ada? Enggak ada. Bayangkan itu. Tapi Utsman beli dengan hartanya. Dengan hartanya dibeli. Untuk siapa? Untuk kemaslahatan kaum muslimin. Lihatlah semangat para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan rekomendasi kepada mereka, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah. Tetapi hal itu tidak menyurutkan mereka untuk bersua dengan bulan Ramadan. Mereka bayangkan Bapak Ibu, 6 bulan sebelum bersua dengan bulan Ramadan mereka berdoa. Jenengan pun doa dari. Kenapa mereka berdoa? Bapak Ibu, disebutkan dalam kitab Lataiful Ma'arif juga di halaman 151, Al-Imam An-Nakhai beliau mengatakan puasa, satu hari puasa yang kita lakukan di bulan Ramadan itu pahalanya melebihi dari 1000 kali puasa. Subhanallah ya. Anak baca itu merinding sama Allah ya. Nikmatnya kita bisa bersua dengan bulan Ramadan. Satu ucapan subhanallah itu melebihi dari berapa? 1000 kali ucapan subhanallah. Satu kali rakaat yang kita lakukan pada saat sholat itu melebihi dari 1000 rakaat. Bayangkan, ternyata ini yang menjadi sebab kenapa mereka ingin dipertemukan dengan bulan Ramadan. Maka Anda, kita jemaah yang sekarang diberikan kesempatan untuk bersua dengan bulan Ramadan, jangan sampai disia-siakan. Makanya dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW mengatakan setiap hari itu ada malaikat. Ada malaikat yang menyeru kepada siapa? Ya baghil khair akbil wa ya baghi syarr aqsir. Kata Rasulullah SAW, setiap hari itu ada malaikat-malaikat yang menyeru kepada orang-orang yang menginginkan kebaikan. Wahai orang-orang pencari kebaikan, apa? Akbil. Nama tersebut akbil, sambut kebaikan yang ada di hadapan kita di bulan Ramadan ini jamaah. Jangan pernah kita meremehkan satu gelas apa ini? Aqua. Anda ketika berinfak dengan satu gelas apa ini? Aqua, dan saya yakin di sini nggak mungkin ya orang-orang bersedekah dengannya. Mungkin lebih dari satu gelas, berdus-dus mungkin ya. Subhanallah. Bayangkan ya. Ini nilainya berapa tadi? Lebih dari 1000 gelas aqua. Subhanallah. Iya. Maka di kesempatan yang mulia ini jemaah, jangan dijadikan Ramadan itu sebagai seremonial saja. Hanya ikut-ikutan saja, masa gak enak lah di masjid lain rame, masa di Jaya Peranan gak
Gak rame, kan waku terus ya, nggak enak. Yang lainnya rame ngadakan takjilan, kita ikut takjilan. Enggak. Seorang mukmin ketika beribadah harus didasari dengan sebuah keyakinan. Iya. Keyakinan yang didasari bahwasanya perintah puasa yang Allah sebutkan di dalam surah Al-Baqarah di ayat yang ke-183. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Ya ayyuhalladzina amanu. Lihat, Allah seru kepada orang-orang yang beriman. Dan para ulama menjelaskan yang dimaksud dengan orang-orang yang beriman di sini adalah orang yang benar-benar beriman, mengaku dirinya sebagai seorang muslim, mengaku dia sebagai seorang mukmin, sehingga dia pun melaksanakan dari semua perintah-perintah yang Allah perintahkan. Makanya ketika Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan, ketika beliau menafsirkan makna man shoma yauman fi sabilillah, barang siapa yang berpuasa satu hari di jalan Allah, maksudnya apa? Barang siapa yang berpuasa karena mengharap wajah Allah. Para ulama juga menjelaskan yang lainnya, barang siapa yang berpuasa meyakini bahwasanya ibadah puasa adalah perintah dari siapa? Ingat, puasa perintah dari Allah, bukan dari kiai, bukan dari ustaz, bukan dari guru, bukan, tetapi ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau memberikan sebuah faedah yang sangat-sangat indah. Beliau mengatakan, "Idza sami'tallaha yaqulu ya ayyuhalladzina amanu," apabila engkau mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, fa'ar'iha sam'ak, ai istami' laha, kata beliau. Maka ketika engkau mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, maka kata beliau apa? Fa'ar'iha sam'aka. Napa artosipun fa'ar'iha sam'aka? Persiapkan telingamu. Ai istami' laha. Tolong perhatikan baik-baik. Kenapa? Fa innahu khairun ya'muru bihi aw syarrun yanha anhu. Kata beliau, karena biasanya ketika ada kalimat ini, firman ya ayyuhalladzina amanu, pasti setelahnya itu kadang ada kebaikan yang akan Allah perintahkan, atau kadang ada apa? Keburukan yang Allah larang dari kita. Maka Bapak Ibu sekalian, berbahagialah Anda yang sampai saat ini masih bisa istiqomah meskipun agak cekluk-cekluk. Agak nopo? Karena saya membaca, subhanallah jamaah, sahabat Abdullah bin Mas'ud menceritakan di 10 hari terakhir beliau itu pernah sholat bersama Rasul, sholat malam. Itu beliau membaca surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah. Dilanjut surat berikutnya. Sampai Abdullah bin Mas'ud itu mau meninggalkan Rasul. Iya, saya melihat, masya Allah ya, saking lamanya. Bayangkan, ini Rasul yang telah dijamin surga, yang telah diampuni dosanya, nggak membuat beliau sombong jemaah. Ingin mencontohkan kepada umat kita, ini loh bekal kalian yang akan kalian bawa nanti. Semakin Anda lama berdiri, semakin banyak pahala yang akan Anda dapatkan. Jangan kalah dengan orang-orang yang mancing, jemaah. Ya, orang-orang yang mancing di samping pantai Parangtritis, saya melihat duduk atau sambil berbaring? Berdiri. Gak ada yang duduk, gak ada yang berbaring. Kalau duduk diambil ombak nanti ya. Berdiri jamaah sambil pasang kuda-kuda. Saya tanya, ketika dia mancing itu, dia bisa memastikan akan dapat ikan apa enggak? Belum tentu. Beberapa orang saya tanya udah dapat ikan, Mas? Belum. Biasanya dapat enggak? Enggak tentu, subhanallah. Dan jenengan sholat berapa tadi? Rakaat berapa? 11 rakaat. Dapat pahala boten? Lebih lama mana? Lebih lama mana jenengan dengan berdirinya orang yang mancing? Yang mancing. Besok bisa diukur ya. Tapi lebih berat mana?
Hah? Lebih berat mana? Subhanallah. Lebih berat yang mancing ya? Masya Allah. Jujur ya? Masya Allah. Iya. Jamaah subhanallah. Kemudian beliau juga pernah salat bersama Hudzaifah bersama Rasul SAW. Di malam berikutnya Rasul mengimami itu dengan membaca surah Al-Baqarah, dilanjutkan dengan surah Ali Imran, surah An-Nisa, kemudian Ali Imran. Saya nggak tahu kenapa Pak begitu. Harusnya kan Al-Baqarah, Ali Imran baru Anak nggak bayangkan gimana kalau yang imam dijenengan seperti itu jemaah. Saya yakin pasti tolong takmir jangan diundang lagi. Ya, jangan diundang lagi ya. Nah, itu membuat jamaah kabur aja gitu ya. Subhanallah. Kenapa mereka melakukan itu jamaah Bapak Ibu sekalian? Karena inilah bekal yang sesungguhnya nanti yang akan kita bawa. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita untuk beramal dan keikhlasan itu yang penting. Keikhlasan. Kenapa? Orang yang ikhlas itu nggak akan pernah merasa takjub atau bangga dengan pujian, nggak pernah istilahnya sedih ketika dibenci ataupun dikucilkan. Dan benar apa yang dikatakan oleh Imam Darul Hijrah yaitu Imam Malik rahimahullah ta'ala anhu, beliau mengatakan maka lillahi alqa, sesuatu yang dilakukan karena Allah itu akan kekal. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Insyaallah kita akan sambung di pekan yang akan datang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.